Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Putri Anissa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik merupakan murid dan siswa dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola dan mengatur peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Nah, administrasi peserta didik ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Tujuan administrasi menurut Eka Prihatin yaitu yang pertama untuk menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik yaitu kemampuan psikomotornya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menanamkan kepada peserta didik bagaimana aturan-aturan dan pengelolaan sekolah dapat berjalan lancar itu dikarenakan adanya administrasi yang menjadikan peserta didik berjiwa bijaksana dalam berperilaku. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengembangkan dan membangun bakat-bakat yang ada dalam diri peserta didik agar dapat tersalurkan. Yang keenam, membantu peserta didik berkreasi dan berimajinasi dalam melahirkan karya-karyanya dan memberikan pemikiran yang kreatif. Yang ketujuh, membantu peserta didik dalam berupaya berpikir positif tentang sifat-sifat manusia dan dapat mengelola bagaimana cara bersikap. Nah, administrasi peserta didik ini melalui beberapa proses. Proses administrasi peserta didik, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskannya secara satu-satu. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama, orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Yang kedua, peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid, di antaranya adalah papan absensi harian murid,
buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Promosi dan mutasi murid, tata tertib sekolah, yaitu tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktekkan disiplin di sekolah. Lalu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid agar tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Lalu yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yaitu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Nah, guru juga berperan dalam administrasi peserta didik ini. Peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi peserta didik dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah. Dalam administrasi peserta didik, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Di antara peran guru dalam pengelolaan murid adalah yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru. Dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1, samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat diatasi. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh dan memberi contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Adapun menurut Sutisna, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama yaitu mendata dan menyeleksi siswa baru. Yang kedua, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa. Yang keempat, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan. Yang kelima, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Nah, tahapan administrasi peserta didik ini yaitu yang pertama melalui perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan tujuan, sasaran, dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian. Membentuk struktur organisasi, menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, pada administrasi peserta didik ini terdapat beberapa tantangan, yaitu jumlah data yang besar dan kompleks, perubahan kebijakan, pendidikan keterbatasan, sumber daya, perlindungan data pribadi, integritas sistem, dan perbedaan tingkat literasi digital. Nah, solusi untuk mengatasi tantangan administrasi peserta didik tersebut, yang pertama yaitu penerapan sistem informasi manajemen sekolah, yang kedua pelatihan bagi tenaga pendidik, yang ketiga kerjasama dengan pihak eksternal, yang keempat standarisasi prosedur, dan yang kelima pemanfaatan teknologi cloud. Ruang lingkup administrasi peserta didik yaitu yang pertama penerimaan peserta didik baru, proses pendaftaran, seleksi, dan penerimaan siswa baru. Yang kedua yaitu pencatatan data peserta didik, yaitu seperti pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data siswa. Yang ketiga yaitu pembinaan peserta didik, yaitu kegiatan bimbingan, konseling, dan pembinaan siswa. Lalu penilaian hasil belajar,
yaitu proses penilaian kinerja siswa dan pemberian nilai. Lalu kenaikan kelas, yaitu proses pengambilan keputusan mengenai kenaikan kelas siswa. Lalu kelulusan, yaitu proses kelulusan siswa dan penerbitan ijazah. Dan yang terakhir yaitu administrasi kepegawaian, proses pengelolaan data dan administrasi guru, serta tenaga kependidikan lainnya yang berkaitan dengan siswa. Nah, sekian penjelasan saya mengenai administrasi peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.